Di lahan kosong tersebut, Ibu Minah melihat ada seorang pria yang sudah tewas di lahan tersebut dengan kondisi tangan dan kakinya terikat pada sebuah pohon, coy. Try to play but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Bloody hands break through the chains, go free me. Hai coy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian semua sudah klik video ini. Hari ini saya ingin mengajak kalian semua untuk membahas dua kasus kriminal dari Indonesia. Kasus pertama itu mengenai 4 orang bocah di bawah umur daerah Banten menyiksa serta membunuh seorang pria pengidap gangguan kejiwaan yang sering disebut ODGJ, coy. 4 bocah ini menyiksa korban selama 3 hari dengan cara dipukul menggunakan kayu dan batu. Dan lebih parahnya lagi, korban ini dibakar oleh 4 bocah ini. Kemudian untuk kasus yang kedua itu, saya membahas tentang mahasiswa UI yang membunuh adik litingnya sendiri di kamar kos korban daerah Depok pada tanggal 2 Agustus tahun 2023. Dan diduga pelaku ini sebelum melakukan aksinya ini, coy, ia ada melihat di YouTube tutorial tentang cara membunuh dengan cepat. Nah, lalu bagaimanakah cerita selengkapnya? Mari kita bahas kasus ini sampai tuntas. Let's go. Oke, coy, di kasus pertama ini saya ingin membahas tentang kematian seorang pria ODGJ. Jadi cerita awalnya itu ada seorang warga yang bernama Ibu Minah Widiawati. Pada hari Rabu tanggal 14 Juni tahun 2023, beliau baru saja mengantarkan anaknya ke sekolah dan mau balik ke rumah, coy. Di dalam perjalanan itu, Ibu Minah melewati sebuah lahan kosong yang ada di Desa Bayah Barat, Kecamatan Lebah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Di lahan kosong tersebut, Ibu Minah melihat ada seorang pria yang sudah tewas di lahan tersebut dengan kondisi tangan dan kakinya terikat pada sebuah pohon, coy. Dan lalu Ibu Minah ini langsung mengabari ke Kepala Desa Bayah Barat atas penemuan ngeri itu. Dan singkat cerita, pihak Satreskrim dari Polres Lebak langsung datang ke lokasi TKP yang dimana saat itu dipimpin oleh Bapak Ibtu Andi Kurniadi. Sesampainya di sana, pihak Polres melihat jasad korban ini sudah di makam belatung, coy. Dan setelah itu pihak Polres langsung menyelidiki di TKP dengan cara mengumpulkan barang-barang bukti serta menanyakan kepada para saksi yang ada di sekitar itu, coy. Nah, setelah diselidiki lebih dalam, pihak Polres mendapatkan jawaban bahawa siapa pelaku atas pembunuhan pria gangguan kejiwaan ini. Mereka mendapatkan jawaban bahawa yang melakukan atas pembunuhan ini adalah 4 orang bocah, coy, di bawah umur. 4 orang bocah di bawah umur. 4 bocah ini iaitu ada Ade berusia 14 tahun, kemudian ada MA berusia 15 tahun, kemudian ada MI 16 tahun, dan yang terakhir HB berusia 13 tahun. Keempatnya ini masih di bawah umur, coy. Jadi infonya, Ade sama HB ini masih duduk kelas 6 SD, coy. Kemudian MA udah putus sekolah, dia terakhir sekolah itu kelas 3 SMP kemarin, coy. Sedangkan MI dia nggak sekolah lagi gitu. Sementara korban ini, coy, langsung dilarikan ke rumah sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Dari hasil otopsi ini, polisi mendapatkan jawaban mengenai ciri-ciri korban ini. Diperkirakan, coy, korban ini berusia 35 tahun, tinggi badan 160 cm, dengan memakai baju kaos warna hitam dan celana pendek warna hitam. Tetapi mengenai identitasnya, pihak Polres belum mendapatkan jawaban pasti, coy, siapa namanya dan siapa keluarga dari korban ini. Waktu diintegrasi di kantor Polres, 4 bocah ini mengaku kalau ide dari pembunuhan ini adalah dari si MA. Katanya waktu itu MA melihat si korban lagi berkeliaran di jalan. Memang korban ini sering berkeliaran di jalan, coy, gitu. Nah, MI melihat korban ini lagi berkeliaran di jalan. Ia pun mengajak 3 kawannya tadi, iaitu ada Ade, HB dan MI, yang mengajak kawannya untuk memukul korban. Pas di hari Selasa, tepatnya tanggal 6 Juni tahun 2023, MA bersama 3 kawannya tadi langsung melakukan eksekusi. Dia menangkap si korban ini dan lalu menjeretnya kepada lahan kosong, coy, yang ada di pantai itu, tempat di mana korban itu diikat. Sesampainya di sana, korban ini langsung diikat di sebuah pohon, coy.
dan lalu disiksa dari tanggal 6 Juni sampai tanggal 9 Juni. Berarti ada 3 hari korban ini disiksa. Korban ini disiksa coy dengan cara dipukul menggunakan batu dan kayu pada bagian-bagian kepala, tangan dan bagian tubuh lainnya. Nah, dari keempat bocah ini memiliki peran masing-masing coy. MA ini adalah si bengkeroknya, ia yang memiliki ide untuk melakukan pembunuhan tersebut, dan juga ia yang mengikat tangan dan kaki korban di pohon itu, dan juga ia berperan untuk memukul kepala dan tangan korban menggunakan kayu. Sementara MI yang berperan memukul badan korban menggunakan kayu 1 meter, dan juga ia yang menyiramkan bensin kepada korban ini. Dan kemudian ada HB yang berperan menginjak kepala korban sebanyak 2 kali. Selain itu, HB ini juga yang memukul badan korban dengan kayu. Dan lebih parahnya lagi, HB ini meminumkan air kencing kepada korban. Kemudian ada AD yang berperan memukul kepala dan tangan korban dengan kayu. Dan juga ia yang membakar korban ini di bagian kepala dan tangan coy. Pihak Polres yang melihat aksi 4 bocah ini, mereka pun ingin mengetes kejiwaan 4 bocah ini di rumah sakit Bayangkara juga coy. Karena mereka berpikir bagaimana bisa bocah di bawah umur melakukan aksi kriminal seperti orang dewasa. Namun dalam proses itu pihak Polres tetap berpedoman pada Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu mereka akan dipandu oleh OPDD PPA, yaitu Unit Pelayanan Perlindungan Anak dan Perempuan, dan juga mereka akan didampingi oleh orang tua mereka masing-masing. Atas tindakan mereka ini coy, mereka dikenai pasal 170 ayat 2 dan pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 17 tahun penjara. Untuk cerita kasus pertama ini, saya hanya sampai di sini saya ceritakan kepada kalian coy. Untuk update terbaru, saya belum dapat beritanya. Tapi jika kalian ada update terbaru, silakan komen di kolom komentar. Oke, sekarang kita akan masuk untuk kasus yang kedua. Nah, sekarang kita akan masuk ke kasus yang kedua coy, mengenai mahasiswa UI membunuh adik litingnya sendiri. Jadi nama pelaku ini adalah Al-Fatah Syalia Adenika Basha alias AAB, usia 23 tahun. Ia merupakan mahasiswa UI liting 2020 atau semester 6 coy. Jurusan Sastra Rusia pada Fakultas Ilmu Budaya. Ia melakukan aksi pembunuhannya itu pada hari Rabu tanggal 2 Agustus tahun 2023 di kawasan Kukusan, Kecamatan Beji, Kabupaten Depok, Provinsi Jawa Barat. Korban yang dibunuh oleh dia ini adalah bernama Noval Zidan alias MNZ, berusia 19 tahun. Infonya, MNZ ini dan AAB ini satu jurusan, satu fakultas coy. Malahan mereka disebutkan sudah berkawan lama gitu. Motif si pelaku melakukan pembunuhan terhadap MZ diduga karena AAB ini mengalami stres karena dia baru kerugian 80 juta ketika ia memain investasi kripto coy. Untuk menutupi kerugiannya sebesar 80 juta, lalu pelaku ini pun meminjam coy kepada teman dan juga kepada pinjol, seperti yang disampaikan oleh Wakasat Reskrim Polres Depok, yaitu Bapak AKP Nirwan Pohan. Beliau mengatakan bahwa si pelaku ini sudah mempunyai pinjaman 15 juta coy. Dan kepada korban sebenarnya pelaku ada juga mengambil pinjaman sebesar 200.000 dan sudah dibayarkan kepada korban. Dan diduga juga pelaku ini iri kepada korban karena korban ini juga ada main kripto, namun dia menang coy. Jadi si pelaku ini iri kepada korban karena dia sukses dalam memain kripto. Untuk kronologi kasus pembunuhannya ini, jadi pada tanggal 2 Agustus tahun 2023 si korban ini baru balik dari kampung coy, baru nyampe ke kota Depok. Karena si korban ini berasal dari Lumajang, Jawa Timur. Nah, pada hari itu kan korban baru balik dari kampung. Pelaku ini juga tahu kalau si korban ini baru balik dari kampung. Orang kan kalau baru balik dari kampung pasti ada dikasih uang sama orang tua. Dan si korban ini menyimpan uangnya di dalam ATM. Si pelaku pun pada hari itu, tanggal 2 Agustus tuh, dia melakukan aksi pembunuhannya itu terhadap korban dengan cara ia menusuk ke arah tubuh korban termasuk dada sebanyak 10 kali tusukan menggunakan pisau lipat coy. Saat itu korban dan pelaku ini sedang berada di kamar kos korban dengan nama kamar kos 102 di daerah Depok. Aksi pembunuhan pelaku ini baru terungkap ketika ada keluarga korban mencoba menghubungi korban namun tidak bisa dihubungi coy. Lalu kerabat korban pun merencanakan untuk datang ke sana, langsung mengecek
ke daerah Depok untuk melihat kondisi si korban ini. Ketika kerabat korban dah sampai di kosnya, lalu ia membuka kamar kos korban itu, nomor kamar 102 tadi. Ketika ia buka, ternyata tidak bisa coy, terkunci dari dalam. Lalu kerabat korban pun menghubungi pemilik kos dan setelah itu ia berhasil masuk. Ketika ia masuk ke dalam, ia melihat pemandangan yang sangat menyedihkan coy, di mana korban ini sudah tewas di bawah kolong tempat tidur. Korban ini dibungkus dengan plastik sampah coy. Dan lalu kerabat korban dan juga pemilik kos langsung melaporkan penemuan ini kepada Polres Depok. 3 jam setelah itu, Polres Depok berhasil menangkap AB di kosnya sendiri coy. Polisi mendapatkan petunjuk dari rekaman CCTV yang sudah diubah menjadi foto. Dan lalu pihak Polres pun menghubungi teman si korban ini. Ketika itu teman korban mengenal si pelaku ini dan juga mengetahui di mana kos si pelaku ini. Jadi teman korban inilah memberikan jawaban kepada polisi di mana lokasi kos si pelaku ini. Ketika si pelaku ini selesai membunuh si korban ini, dilihat korban ini sudah tewas, lalu si korban ini mengambil barang-barang berharga milik si korban ini coy, seperti dompet, ada tablet dan juga HP. Ini dompet si korban ini kan juga ada ATM. Lalu si pelaku ini mengambil ATM punya korban ini dan ingin mengambil uang di ATM-nya. Tapi karena si pelaku ini tidak tahu apa PIN-nya, jadinya tidak bisa dia ambil uang itu coy. Dan kemudian pun korban dibawa pulang ke daerah kampung halamannya coy, di daerah Lumajang, Jawa Timur pada hari Jumat tanggal 4 Agustus. Namun sebelum itu korban ini sudah diotopsi di Rumah Sakit Polri daerah Kramat Jati di Jakarta Timur, dan penyerahan jenazah ini dilakukan di ruang instalasi forensik coy di Rumah Sakit Polri pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat atau jam 10 malam lewat 45. Menurut artikel beberapa yang saya baca bahwa korban dan pelaku ini merupakan kawan dekat coy. Malahan korban ini sudah menganggap kalau pelaku ini seperti abangnya sendiri. Nah, di akhir itu si korban ada memberikan permintaan maaf kepada keluarga korban coy. Yang mana permintaan maafnya ini berisi, saya kakak Liting almarhum ingin minta maaf sebesar-besarnya kepada ibu korban serta keluarga korban dan saya siap menerima hukumannya. Selain itu, pihak Polres juga mendapatkan sebuah informasi coy bahwa si pelaku ini sebelum melakukan aksinya itu, ia ada melihat di YouTube coy cara melakukan pembunuhan dengan cepat. Atas dari perbuatan si pelaku ini, maka Polres menjerat pelaku dengan pasal 40 KUHP junto pasal 338 dan pasal 365 ayat 3 tentang pembunuhan berencana hingga pencurian yang disertai dengan kekerasan. Melalui pasal itu, pihak Polres menjatuhi hukuman mati terhadap pelaku. Oke coy, itulah tadi cerita sedikit mengenai 2 pembunuhan, yaitu 4 bocah membunuh orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ, kemudian ada mahasiswa UI membunuh adik letingnya sendiri. Bagaimanakah menurut kalian dari 2 kasus ini? Mana yang paling kejam 2 kasus ini? Atau kalian bisa memberikan saran ataupun pendapat tentang video kali ini. Sebelum saya tutupi, saya minta maaf kepada kalian coy apabila ada kata-kata yang salah dan informasi yang kurang lengkap. Silakan kalian koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.